Jangan banyak-banyak membuat perda. Jangan banyak-banyak membuat pergub. Jangan banyak-banyak membuat perbuk bupati. Jangan banyak-banyak membuat perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop, udah. Masalahnya pemimpin kita tuh tidak didera dari bawah gitu. Saya sih termasuk yang berharap Pak Prabowo dan juga mungkin beberapa tokoh yang lain dalam kabinet itu bisa memberikan satu pencerahan lah kepada Pak Jokowi untuk memimpin bangsa supaya intervensinya pas. Tapi sejauh yang saya lihat sampai sekarang ya masih belepotan lah, masih berantakan gitu. Ini yang saya kira masih perlu terus harus dikritik. Ya kita memang ya nasib kita lah menerima pemimpin seperti ini dalam sebuah proses. Jadi ya inilah yang harus diterima oleh rakyat Indonesia. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini norma. Bahaya sekali. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Saya sendiri sejak awal melihat bahwa masyarakat yang terbelah ini merupakan satu fenomena politik yang agak luar biasa karena agak panjang. Kenapa? Persoalannya ada di leadership. Nah, leadership di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini saya kira agak kurang bisa menyatukan bangsa kita. Apa benar sementara Presiden mimpin rapat itu menteri-menterinya fokus pada wajah Presiden tuh? Kan terlihat wajah Presiden tuh lelah, capek bukan karena kerja, tapi karena nggak punya konsep. Itu lain tuh, mengalami intellectual fatigue gitu, atau mental fatigue, kelelahan intelektual, kelelahan mental. Orang kalau dia punya gagasan, dia pasti akan tampil percaya diri tuh. Ini sekarang Presiden nggak percaya lagi pada kabinetnya. Karena itu dia bisa ngomel-ngomel, terus saya minta ini, saya minta itu. Ya, tapi sementara dia ngomong, itu WA grup di antara kabinet itu saling kasih informasi mungkin, waduh ini apa lagi nih, ini jangan-jangan ada yang kacau lagi. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Sebut kepemimpinan Jokowi berantakan. Fadlizon, saya berharap Pak Prabowo bisa memberi pencerahan. Kala Media News. Nama Fadlizon belum lama ini sempat menjadi buah bibir lantaran ditegur Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya, Fadlizon menyampaikan kritikan secara terang-terangan pada Presiden Jokowi. Terbaru, ia membeberkan alasan dan masih perlunya kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Fadli pun menyatakan kepemimpinan Jokowi di Indonesia sejauh ini masih terlihat berantakan. Sejauh yang saya lihat sampai sekarang masih belepotan lah, masih berantakan, kata Fadli yang dilansir Gala Media dari saluran YouTube Refli Harun pada Senin 22 November 2021. Sebelumnya, Fadlizon berharap sejumlah tokoh yang terlibat di dalam kabinet bisa memberikan pencerahan kepada Jokowi terkait kepemimpinannya. Bahkan, harapan tersebut sempat ia tunjukkan pada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Seperti diketahui, Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi dan kini menjadi Menteri Pertahanan. Fadli menilai dengan munculnya pencerahan dari sejumlah tokoh, Jokowi bisa membuat kebijakan yang tepat. Saya sih salah satu yang berharap pada Pak Prabowo dan mungkin beberapa tokoh yang lain dalam kabinet itu bisa juga memberikan satu pencerahan lah kepada Pak Jokowi untuk memimpin bangsa supaya intervensinya pas, ujarnya. Meski terdapat sejumlah tokoh dalam kabinet Jokowi, dikatakan Fadlizon, kepemimpinan Jokowi sejak awal menjabat sebagai presiden hingga sekarang ini masih berantakan. Hal itulah yang menurutnya menjadi alasan mengapa pemerintahan Jokowi sampai saat ini masih banyak dikritik oleh berbagai pihak.
Ini yang saya kira masih perlu dikritik. Ya, kita memang nasib kita menerima pemimpin seperti ini dalam sebuah proses kulturnya. Sebelumnya, Fadli menerima teguran dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lantaran menyindir Presiden terkait banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah